Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran IPS yang bagian C. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas sekali. Keadaan Indonesia yang demikian ini memberikan dampak, baik secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya. Anak-anak, Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, keadaan pulau-pulau tersebut mempunyai bentuk muka bumi atau kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam Indonesia dapat dibedakan menjadi kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam wilayah daratan antara lain dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan gunung. Nah, sedangkan kenampakan alam wilayah perairan antara lain sungai, danau, selat, teluk, dan laut. Sekarang kita membahas gunung. Nah, anak-anak, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki banyak gunung loh. Hampir di semua pulau di Indonesia memiliki gunung. Nah, gunung itu apa sih? Nah, gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi. Bentuknya menyerupai kerucut dengan ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Indonesia memiliki dua jenis gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Keberadaan gunung berapi di Indonesia memberikan keuntungan bagi penduduk dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini karena tanah di kawasan gunung berapi sangat subur, namun bukan berarti gunung tidak berapi tidak dapat dimanfaatkan. Baik gunung berapi maupun gunung tidak berapi dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk perkebunan, pertanian, juga pariwisata. Nah, anak-anak, ada istilah gunung, ada juga istilah pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu kumpulan dari beberapa gunung, ada gunung yang besar serta gunung yang kecil yang memanjang dan menyambung. Nah, biasanya salah satu gunungnya itu ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan sangat baik untuk kegiatan pertanian jenis hortikultura seperti kubis, tomat, kentang, cabai, stroberi, dan sebagainya. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pegunungan dapat dimanfaatkan pula sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan. Selanjutnya, dataran tinggi. Ini adalah sebuah daerah yang datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat bermanfaat bagi manusia, terutama sebagai daerah perkebunan dan pariwisata. Tanah di dataran tinggi sangat cocok untuk ditanami teh, cengkeh, kopi, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke dataran rendah. Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk pertanian, peternakan, permukiman, industri, dan perkebunan. Dataran rendah sangat cocok untuk perkebunan kelapa, palawija, tebu, kina, dan sebagainya. Selanjutnya, pantai. Sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia memiliki wilayah pantai yang sangat luas. Pantai adalah batasan wilayah lautan dan daratan yang terletak di tepi daratan atau pulau.
Pantai memiliki manfaat bagi pariwisata di Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pantai yang dikenal dengan keindahannya. Beberapa objek wisata pantai di Indonesia antara lain Pantai Parai Tenggiri yang berada di Bangka Belitung, Pantai Pangandaran yang berada di Jawa Barat, Pantai Parangtritis yang berada di Yogyakarta, Pantai Sawarna yang berada di Banten, Pantai Kuta yang berada di Bali, Pantai Balekambang yang ada di Jawa Timur, Pantai Losari yang berada di Sulawesi Selatan, Pantai Senggigi yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pantai Natsepa yang berada di Maluku, dan Pantai Raja Ampat yang berada di Papua Barat. Nah anak-anak, Indonesia itu terkenal sebagai negara maritim loh. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Hal ini berarti bahwa sebagian wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Terdapat banyak laut di Indonesia, di antaranya adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, Laut Flores, Laut Sawu, dan Laut Timor. Laut di Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, banyak warga Indonesia yang menjadi nelayan sebagai mata pencahariannya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa daerah yang dikenal dengan potensi sumber daya alam lautnya. Potensi sumber daya alam laut Indonesia yang bisa diambil diantaranya ikan tuna, lobster, rumput laut, teripang, dan udang. Apakah kalian tahu? Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi terumbu karang terluas di dunia, yaitu lebih dari 60.000 km persegi. Terumbu karang tersebut tersebar luas dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia. Selain sebagai sumber mata pencaharian, lautan di Indonesia juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi antar pulau. Masyarakat yang hendak bepergian ke pulau lain menggunakan kapal feri untuk menyeberang. Kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi lautan membuat transportasi laut cukup ramai. Laut Indonesia juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Banyak wisata laut di Indonesia yang dikenal dengan keindahan taman lautnya. Bentang alam perairan berikutnya yang ada di Indonesia adalah danau. Nah, danau ini secara arti adalah genangan air tawar yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Terdapat banyak danau di Indonesia. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Selain terbesar di Indonesia, Danau Toba juga merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita lihat danau ini juga memiliki beberapa banyak manfaat bagi manusia. Nah, manfaat tersebut antara lain sebagai objek wisata, tempat budidaya ikan, untuk irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Salah satu danau di Indonesia yang digunakan sebagai PLTA adalah Danau Maninjau di Sumatera Barat. Nah, anak-anak, selanjutnya ada yang tahu belum sungai? Pasti sudah tahu dong sungai itu seperti apa. Nah, betul. Sungai adalah aliran air yang teratur, yang mengalir dari daerah hulu atau dari daerah atas sampai ke daerah hilir atau daerah bawah. Hulu sungai biasanya berasal dari mata air di gunung atau pegunungan. Dengan banyak gunung dan pegunungan, Indonesia juga memiliki banyak sungai yang mengalir di berbagai wilayah. Nah, sungai-sungai tersebut ada sungai kecil dan ada pula sungai besar. Sungai-sungai besar dapat ditemukan di pulau-pulau besar di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sungai memiliki banyak manfaat bagi manusia.
beberapa daerah di Indonesia menggunakan sungai sebagai sarana transportasi antar wilayah. Nah, transportasi yang digunakan berupa kapal kecil dan kapal besar yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga barang. Selain sebagai sarana transportasi, sungai juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh adalah pasar terapung. Nah, pasar terapung ini seperti ada pasar terapung Muara Kuin yang berada di atas sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Pulau Jawa dan Sumatera, sungai digunakan sebagai sarana irigasi atau perairan. Nah, itulah beberapa pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Sekian dulu materi pada kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.